Halo, perkenalkan nama saya Kenzo Oliver Barus dengan NIM 23095111015 dari kelas B. Dalam video kali ini saya akan memaparkan laporan praktikum bakteriologi dan mikologi. Baik, yang pertama-tama itu adalah case-based learning yang dimana Pak Andi adalah seorang peternak ayam yang memiliki peternakan dengan ratusan ekor ayam. Beberapa hari terakhir, Pak Andi melihat bahwa beberapa ayam di peternakannya mengalami gejala penyakit seperti diare, penurunan nafsu makan, dan kelemahan. Ayam-ayam tersebut juga terlihat lesu dan bulunya kusam. Dalam hal ini, dicurigai bahwa penyakit ayam tersebut disebabkan oleh bakteri E. coli. Sebelum memberikan obat untuk mengobati ayam, perlu dilakukan uji untuk memastikan apakah benar bakteri E. coli yang menyebabkan penyakit tersebut. Berikut ini adalah tahapan uji yang akan dilakukan. Yang pertama itu adalah pembuatan media dan isolasi. Yang kedua, pewarnaan gram dan uji katalase. Yang ketiga, uji biokimia dan gula-gula. Dan yang terakhir adalah uji sensitivitas. Berikut merupakan tahapan yang pertama, yaitu membuat media dan isolasi. Berikut merupakan latar belakang yang dimana sebagai komponen dalam jaringan pasokan makanan, feses ayam dapat berperan sebagai sumber yang signifikan bagi bakteri patogen. Jenis mikroorganisme yang sering terdapat dalam feses ayam adalah E. coli. Pada E. coli dapat menghasilkan toksin yang memicu berbagai jenis keracunan makanan. Penting untuk memahami metode isolasi yang tepat untuk jenis bakteri ini, sehingga dapat membantu mendeteksi penyakit lebih awal dan mencegah penyebaran melalui makanan. Berikutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama ada autoclave, timbangan analitik, inkubator, cawan Petri, Erlenmeyer, Bunsen, Ose, cotton bud, korek api, alkohol 70%, feses ayam, nutrien agar, McConkey, dan ENBA. Berikut merupakan tata kerja pembuatan media base. Selanjutnya, tata kerja pembuatan isolasi bakteri. Berikut hasil pengamatannya. Selanjutnya, pembahasan yang dimana sampel feses ayam dapat dibiakkan dalam media yang telah disiapkan. Media biakan adalah campuran nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan, menyebarkan, mengisolasi, dan mengidentifikasi bakteri. Agar mikroba dapat tumbuh dengan baik, substrat harus sesuai dengan lingkungan pertumbuhannya. Pada media nutrien agar adalah jenis media umum yang berarti tidak bisa melakukan filter bakteri secara spesifik, sehingga bakteri lain bisa masuk dan bercampur serta tidak dapat diidentifikasi. McConkey agar adalah jenis media selektif dan diferensial bagi mikroba yang digunakan untuk identifikasi mikroorganisme. Jenis mikroba tertentu akan membentuk koloni tertentu dan khas apabila ditumbuhkan pada media ini. Persenyawaan utama dalam media ini adalah laktosa, garam empedu, dan merah netral sebagai indikator warna. Eosin methylene blue agar adalah media selektif dan diferensial yang digunakan untuk identifikasi bakteri gram negatif. E. coli merupakan bakteri umum yang memfermentasikan laktosa. Pada embah, koloni E. coli akan tampak berwarna merah tua atau ungu dengan kilau metalik. Tahapan kedua yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Selanjutnya, latar belakang yang dimana bakteri merupakan makhluk hidup berukuran sangat kecil, tipis, dan sulit dipahami struktur tubuhnya bahkan dengan mikroskop, karena tidak mampu mengabsorpsi atau membiaskan cahaya. Untuk melihat struktur sel bakteri, teknik pewarnaan menjadi penting. Dalam teknik ini, zat warna digunakan untuk memberikan kontras pada bakteri atau latar belakangnya, meningkatkan kontras untuk analisis lebih baik. Pewarnaan bakteri dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk pewarnaan sederhana, pewarnaan gram, dan pewarnaan spora. Dalam pewarnaan gram, bakteri dibedakan menjadi gram positif dan gram negatif, membantu dalam memahami struktur seperti dinding sel dan sifat fisika kimianya. Selain teknik pewarnaan, uji katalase juga digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim katalase yang memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Selanjutnya, alat dan bahan yang dimana ada objek gelas, pipet Pasteur, mikroskop, kertas bibulose, OOC, alkohol 70%, larutan iodin, larutan kristal violet,
larutan safranin, larutan H2O2 3%, bunsen, isolat bakteri, tisu, dan air. Berikut adalah tata kerja dari pewarnaan gram dan juga tata kerja dari uji katalase. Selanjutnya hasil pengamatan. Selanjutnya pembahasan yang dimana pewarnaan gram merupakan suatu prosedur yang digunakan di dalam dunia mikrobiologi guna membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Dapat dilihat bahwa bakteri yang diwarnai menunjukkan warna merah setelah diwarnai dengan pewarnaan safranin, yang dapat dikategorikan sebagai bakteri gram negatif. Hal ini terjadi karena struktur dinding sel bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan ditutupi oleh lapisan lipopolisakarida. Ketika terkena alkohol atau aseton, lapisan dinding sel yang tipis ini memungkinkan zat pewarna kristal violet dan iodin untuk tercuci, sehingga pada tahap pewarnaan selanjutnya dengan safranin, bakteri gram negatif akan menunjukkan warna merah. Bakteri yang teramati tersebut kemungkinan adalah E. coli, karena bakteri tersebut berbentuk batang atau basil pendek yang membentuk koloni dan berwarna merah. Uji katalase adalah sebuah tes laboratorium guna mengidentifikasi kemampuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri dalam menghasilkan enzim katalase itu sendiri. Enzim ini bertanggung jawab memecah hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air, H2O, dan oksigen O2. Bakteri asam laktat merupakan bakteri katalase negatif karena tidak menghasilkan enzim katalase yang dapat memecah hidrogen peroksida. Tahapan yang ketiga adalah uji biokimia dan gula-gula. Berikut adalah latar belakang yang dimana identifikasi mikroorganisme dengan uji biokimia dan uji gula adalah metode yang umum digunakan dalam laboratorium mikrobiologi untuk membedakan berbagai jenis bakteri atau mikroba lainnya. Metode ini didasarkan pada perbedaan metabolisme mikroorganisme. Dalam uji biokimia mengukur aktivitas enzim atau respon metabolisme mikroorganisme terhadap substrat tertentu, yang dimana mikroorganisme memiliki beragam kemampuan super untuk menghasilkan dan mengubah zat-zat kimia seperti karbohidrat, protein, dan lipid. Dalam uji gula, memanfaatkan kemampuan mikroorganisme untuk menggunakan atau menguraikan gula-gula tertentu sebagai sumber energi. Uji ini sering dilakukan dengan menggunakan media khusus yang mengandung gula-gula tertentu seperti glukosa, laktosa, dan sukrosa. Alat dan bahannya meliputi bunsen, tabung reaksi, ose, needle, korek api, reagen Kovacs, tabung Durham, TSIA, SIM, MRVP, SCA, dan uji gula-gula. Berikut tata kerja dari media triple sugar iron agar atau TSIA dan media sulfide indole motility atau SIM. Selanjutnya tata kerja dari MRVP, tata kerja dari media Simon citrate agar, dan yang terakhir tata kerja dari uji gula-gula. Berikut hasil pengamatan dari media TSIA yang dimana bagian tegak itu positif berwarna kuning, bagian miringnya juga positif berwarna kuning. Pada H2S-nya itu tidak memproduksi H2S dan pada produksi gasnya itu positif, terdapat sedikit gas atau bubble. Pada media SIM, H2S-nya itu tidak terbentuk H2S, indolnya positif, terbentuk cincin merah setelah ditetesi reagen Kovacs, dan motilitasnya itu juga positif, tempat tusukan yang terlihat kabur. Pada media methyl red atau MR itu positif, terjadi perubahan warna menjadi merah setelah ditetesi reagen methyl red atau MR. Pada media Simon citrate agar atau SCA itu negatif karena tidak terjadi perubahan warna. Pada uji gula-gula, glukosanya positif, terjadi perubahan warna dari biru menjadi kuning dan terbentuk gas di dalam tabung Durham. Begitu juga dengan laktosa, yaitu positif, terjadi perubahan warna dari biru menjadi kuning dan terbentuk gas di dalam tabung Durham.
Berikut pembahasan dari uji biokimia dan uji gula-gula, yang dimana uji biokimia dan uji gula-gula digunakan untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan reaksi spesifik pada media tertentu. Hasil uji biokimia dan uji gula-gula menunjukkan bahwa mikroorganisme yang diuji kemungkinan besar adalah E. coli. Bukti ini didapat dari uji SIM, uji MRVP, dan uji gula-gula yang semuanya menunjukkan hasil positif sesuai dengan karakteristik E. coli. Uji TSIA menunjukkan bagian tegak dan miring berwarna kuning dengan gas sedikit menandakan fermentasi glukosa dan laktosa. Uji SCA menunjukkan tidak ada perubahan warna, menandakan bakteri tidak mampu menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Dan uji yang terakhir itu adalah uji sensitivitas. Selanjutnya adalah latar belakang, yang dimana uji sensitivitas adalah metode penting dalam bidang mikrobiologi yang digunakan untuk menentukan efektivitas antibiotik atau antimikroba terhadap mikroorganisme tertentu. Uji sensitivitas membantu dalam pemilihan antibiotik yang tepat untuk pengobatan infeksi sehingga terapi yang diberikan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan mengetahui sensitivitas bakteri terhadap antibiotik, hal ini dapat menghindari penggunaan obat yang tidak efektif dan mencegah perkembangan resisten lebih lanjut. Alat dan bahan untuk uji sensitivitas adalah Mueller-Hinton agar, reagen McFarland 0,5, paper dish, bouillon, ose, alkohol 70%, pincet, cotton bud, cawan Petri, Bunsen, inkubator, biakan bakteri, tisu, dan penggaris. Berikut ini adalah tata kerja dari uji sensitivitas. Selanjutnya terdapat tabel standar antibiotika dan hasil pengamatan, yang dimana basicitrasin, clindamycin, dan sulfametozazol ini resisten terhadap bakteri dan tidak memenuhi killing zone. Selanjutnya pembahasan, yang dimana uji sensitivitas dilakukan untuk menguji efektivitas berbagai antibiotik terhadap bakteri penyebab penyakit. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sensitif bakteri terhadap obat-obat tersebut. Namun, pada praktikum uji sensitivitas ini terdapat kendala dalam uji ini seperti biakan yang tidak murni, terjadinya kontaminasi karena membuka cawan Petri terlalu besar, lalu kemungkinan adanya lebih dari satu bakteri yang tumbuh akibat kontaminasi, dan juga paper dish yang sudah kadaluarsa, sehingga bakteri yang tumbuh pada media resisten terhadap antibiotika dan tidak memenuhi killing zone. Kesimpulannya ialah hasil berbagai pengujian menunjukkan bahwa ayam Pak Andi mengalami kolibasilosis. Dalam pengujian, bakteri E. coli yang menyebabkan kolibasilosis mengalami resisten terhadap antibiotik basicitrasin, clindamycin, dan sulfametozazol. Tetapi ada juga antibiotik yang sensitif terhadap bakteri E. coli, yaitu gentamicin dan deoxycycline yang dapat diberikan ke ayam tersebut. Sekian dari video saya, terima kasih.